Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi sahabat sawit sekalian dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan saya selalu mendoakan mudah-mudahan sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sudah mempunyai kebun sawit, mudah-mudahan buah sawitnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru mau berkebun, mudah-mudahan dengan hadirnya video-video dari saya ini bisa menambahkan sedikit wawasan cara berkebun sawit yang benar. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana buah sawit kita bisa besar-besar dan mulus-mulus seperti ini ya sahabat ya. Namun seperti biasa, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dulu agar nantinya bisa mengikuti perkembangan selanjutnya. Dan kalau dirasa channel kita ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan. Sahabat sekalian, tujuan dari usaha perkebunan sawit ini tidak lain adalah kita mendapatkan buah yang banyak seperti ini sahabatnya. Dan bagaimana caranya agar sawit kita bisa selalu lebat dan buahnya mulus-mulus ini? Di sini saya akan membahas salah satu jenis pupuknya. Dan pupuk yang akan saya bahas di sini adalah pupuk KCL atau MOP ya sahabat ya. Yang kandungannya itu adalah kalium. Dan fungsi daripada kalium itu sendiri adalah sahabat sawit sekalian harus dipahami itu untuk meningkatkan kualitas buah sawit kita seperti ini. Jadi sahabatnya bisa perhatikan, buahnya masaknya ini bisa sempurna, mulus-mulus dan besar-besar seperti itu. Ini berkeliling buahnya sahabat ya. Ini berkat kita rutin memberikan KCL. Dan di sini saya juga akan berbagi bagaimana cara memberikan KCL ini yang terbaik ya sahabat ya. Jadi kita melakukan pemupukan ini ya sahabat ya, di saat curah hujan itu sedang, karena KCL ini kandungannya adalah unsur senyawa garam, itu mudah larut. Harus di musim curah hujan ini yang sedang, yang tidak terlampau besar. Dan sebelum pemupukan ini kita lakukan, hal-hal yang penting harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus membersihkan lahan sawit kita dari gangguan gulma ya sahabatnya. Apalagi pohon-pohon kayu-kayuan itu ya sahabatnya. Juga utamanya di piringan kelapa sawit kita, ini harus kita bersihkan dulu. Jadi jangan kita memaksakan untuk melakukan pemupukan sementara lokasi kita masih semak, apalagi piringan kita belum kita bersihkan, karena bisa sahabat ketahui sendiri bahwa MOP atau KCL ini harganya sangat lumayan sahabat ya. Jadi kalau kita melakukan pemupukan dengan kondisi masih semak, jadi kita sama saja nanti dengan memupuk gulma ya sahabat ya. Jadi itu harus kita bersihkan. Jadi setelah gulmanya kita bersihkan, piringannya kita bersihkan, kemudian sawit kita ini sudah kita pruning, barulah itu saat yang tepat untuk melakukan pemupukan. Selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan pemupukan MOP ini ya sahabat. Jadi sahabat bisa melakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ditebar sekeliling piringan sawit kita ini sahabat. Jadi sekeliling sawit ini kita tebar dengan sekeliling. Dan untuk sawit seumuran ini kira-kira 4 tahun seperti ini, itu dosisnya itu 1,5 kilo ditebar dengan cara merata ya sahabat. Jadi harus ditebar itu dengan merata dan jangan menggumpal ya sahabat ya. Itu dengan cara demikian agar hasilnya bisa maksimal. Kemudian cara yang kedua, sahabat bisa melakukan dengan cara dibenamkan. Jadi digali di setiap satu batang sawit ini kira-kira 4-5 lubang, dan per lubangnya itu kurang lebih sekitar 2-3 cangkulan saja cukup kalau tanahnya gembur ya. Setelah dilubang, itu nanti dimasukkan lagi, kemudian ditimbun dan dipijak agar padat. Jadi nanti ketika ada hujan yang deras itu tidak mudah untuk hanyut, itu fungsinya sahabatnya. Itu jadi pengaplikasiannya ada dua cara. Kemudian ketika kita membeli MOP ini harus kita perhatikan juga tahun pembuatannya sahabat. Jadi kita usahakan untuk tahun pembuatannya itu sebaru mungkin gitu, agar pupuk kita nanti ketika kita beli itu masih kering ya sahabat. Karena pupuk ini mengandung unsur senyawa garam, jadi
pupuk ini lebih mudah untuk menggumpal. Jadi kalau pupuk itu baru, pupuknya masih kering, dan ketika ditebar nanti bisa ditebar merata, tidak bertumpuk pada tanaman. Jadi tidak bertumpuk pada piringan kelapa sawit kita. Jadi sahabat sekalian, dari video ini dapat kita simpulkan kalau buah sahabat itu ingin maksimal seperti ini, maka yang harus diperhatikan adalah kandungan kaliumnya. Dan itu dapat kita peroleh dari pupuk KCL atau MOP. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.